Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman dan Nurma Septianing. Kali ini kita akan membahas materi tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia di unit cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Nah, sebelum itu, kalian tahu nggak sih artinya sengketa? Apa sih sengketa itu? Sengketa adalah situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak yang lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sengketa batas wilayah antar suatu negara. Karena udah tahu arti sengketa, yuk sekarang kita cari tahu contoh kasus sengketa. Kasus persengketaan Pulau Sebatik. Sebelum itu, kalian udah tahu belum Pulau Sebatik itu ada di mana? Nih, aku tunjukin ya. Pulau Sebatik adalah pulau di sebelah timur Laut Kalimantan yang membatasi Malaysia dengan Indonesia. Pulau Sebatik ini dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian untuk Malaysia dan satu bagian untuk Indonesia. Luas pulau ini adalah 452 km persegi, dengan bagian 247,47 km persegi untuk Indonesia dan 187,23 km persegi untuk Malaysia. Loh, kok bisa sih dibagi dua gitu? Kayak barang aja. Nah, karena letak Pulau Sebatik yang ada di perbatasan Malaysia dan Indonesia, akhirnya kedua negara ini saling berebut untuk memiliki pulau ini. Kasus sengketa ini juga disebabkan karena adanya perbedaan hasil pengukuran antara tahun 2019 dengan hasil yang tertulis di dalam konvensi terdahulu. Wah, terus gimana tuh penyelesaiannya? Pemerintah Indonesia dan Malaysia akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan kasus ini dengan cara damai. Sehingga akhirnya sekarang pulau itu dimiliki oleh dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Nah, berhubungan dengan cara damai tadi, yuk kita kembali ke topik awal, yaitu cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Penyelesaian secara damai dalam sengketa antar negara merupakan langkah ideal daripada menempuh cara-cara kekerasan atau gencatan senjata. Upaya damai ini mutlak dilakukan sebelum mengarah pada konflik yang lebih besar berupa kontak senjata. Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa disingkat PBB, mewajibkan kepada setiap anggota negara yang tergabung di dalamnya maupun kepada negara-negara yang tidak tergabung ke dalam PBB agar menyelesaikan sengketa internasional secara damai. Penyelesaian secara damai itu caranya gimana sih? Ada beberapa cara yang dapat ditempuh. Misalnya yang pertama, negosiasi. Cara ini merupakan penyelesaian sengketa yang paling sederhana dan dianggap tradisional, tetapi cukup efektif untuk mencegah konflik. Model penyelesaian negosiasi tidak perlu melibatkan pihak ketiga, melainkan fokus pada diskusi tentang hal-hal yang menjadi persoalan oleh pihak terkait. Perbedaan persepsi yang terjadi antar kedua belah pihak akan memperoleh jalan keluar dan memungkinkan mudah untuk dipecahkan. Namun demikian, jika salah satu pihak menolak cara negosiasi ini akan mengalami jalan buntu. Yang kedua adalah mediasi dan jasa-jasa baik. Mediasi tidak jauh beda dengan negosiasi, hanya saja yang membedakannya pada perlibatan pihak ketiga, yang bertindak sebagai perantara untuk mencapai kesepakatan. Komunikasi bagi pihak ketiga itu disebut good office.
Pihak ketiga yang menjadi mediator tentu dipersepsikan oleh kedua belah pihak sebagai orang yang secara aktif terlibat dalam usaha-usaha mencari solusi yang tepat agar memperoleh kesepakatan antar pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi bisa terlaksana jika pihak yang bersengketa bersepakat dalam pencarian solusi. Perlu melibatkan pihak ketiga dan menerima syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh pihak yang bersengketa. Konsiliasi. Istilah konsiliasi memiliki dua arti. Yang pertama yaitu suatu metode dalam proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan secara damai dengan dibantu melalui perantara negara lain atau badan penyelidikan dan komite tertentu yang dinilai tidak berpihak kepada salah satu yang bersengketa. Yang kedua, merupakan salah satu metode penyelesaian yang dilakukan dengan cara menyerahkannya kepada sebuah komite untuk membuat semacam laporan investigasi dan memuat usul penyelesaian kepada pihak yang bertikai. Penyelidikan. Pada 18 Desember 1967, PBB mengeluarkan resolusi kepada anggota-anggotanya agar dalam proses penyelesaian sengketa internasional perlu metode yang disebutnya sebagai fact-finding atau pencarian fakta. Metode ini meniscayakan penyelidikan yang dilakukan oleh sebuah badan atau komisi yang didirikan secara khusus untuk terlibat aktif dalam proses pengumpulan bukti-bukti dan permasalahan yang dianggap menjadi pangkal sengketa. Kemudian, komisi itu mengungkapkannya sebagai sebuah fakta disertai cara penyelesaiannya. Penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. Dalam pasal 1 Piagam PBB, yang di antara tujuannya adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional, erat hubungannya dengan upaya penyelesaian sengketa antar negara-negara secara damai. PBB memiliki lembaga International Court of Justice atau yang biasa disingkat ICJ yang memberikan peran penting dalam proses penyelesaian sengketa antar negara melalui Dewan Keamanan atau DK berdasarkan keterangan bab 6. DK diberi kewenangan untuk melakukan upaya-upaya terkait penyelesaian sengketa. Nah, jadi ada 5 cara-cara yang dapat ditempuh untuk penyelesaian damai, yaitu adalah negosiasi, mediasi dan jasa-jasa baik, konsiliasi, penyelidikan, dan penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.